Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa tubna 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib, para bapak, para ibu, sesepuh, sahabat sepuh, rekan-rekan remaja dan adik-adikku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa segenap pemirsa dimanapun bisa menyimak siaran kami, yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Tabaraka wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengayunkan langkah demi langkah menuju salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk beribadah kepadanya dengan mengerjakan salat, zikir, doa, dan kita lanjutkan dengan duduk bermajlis belajar bersama mengkaji ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap semoga Allah menjadikan kita semuanya di antara yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan." Apa? Ini pengajiannya mau dimulai atau mau ngobrol ini? "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, niscaya Allah akan beri dia pemahaman ilmu agama. Orang menjadi baik Bapak Ibu itu karena ilmu. Seseorang akan menghargai orang lain karena ilmu. Sebagaimana dia bisa menjadi sosok pribadi yang tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup, itu pun karena ilmu. Karena ilmu letaknya ada dalam hati. Ilmu itu bukan retorika. Ilmu itu bukan gelar. Ilmu itu letaknya di dalam hati. Ketika Imam Malik rahmatullah melihat kecerdasan Imam Syafi'i sebelum jadi imam, ketika Imam Malik melihat sosok Syafi'i kecil, karena beliau adalah muridnya Imam Malik. Ketika beliau melihat kecerdasan yang dimiliki oleh Syafi'i kecil, maka beliau itu berpesan kepada beliau bahwa Allah telah mengaruniakan kepada anda az-zaka, kecerdasan, kemampuan berpikir yang di atas rata-rata. Maka beliau memberikan sebuah pesan, ya fala tutfiuhu bidzulmatil maksiyah. Jangan engkau padamkan kecerdasan tersebut dengan maksiat. Jangan engkau padamkan kecerdasan tersebut dengan maksiat. Artinya bahwa yang namanya ilmu itu sekali lagi bukan sebuah klaim, bukan sebuah retorika. Ilmu itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati, yang terbias dalam perilaku sehari-hari. Bagaimana ketika dia menghadapi masalah, bagaimana ketika dia mendapatkan ujian hidup, bagaimana ketika dia beribadah kepada Allah, bahkan bagaimana ketika dia berinteraksi sosial bersama orang lain. Orang yang memiliki ilmu, dia akan terlihat dalam bias-bias perilaku dan setiap gerak langkah kehidupannya. Maka Bapak Ibu rahmatullah,
semakin kita memiliki ilmu, maka seharusnya kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sisi ibadah, dari sisi akhlak, dari sisi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat menghadapi yang namanya takdir. Ketika Allah mentakdirkan kepada kita dua perkara, takdir yang baik dan juga takdir yang tidak baik. Dan kehidupan yang hakiki, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, adalah hayatul al-qalb. Jadi hidup yang hakiki itu adalah hidupnya hati. Dia itu menjadi sosok yang perasa. Ketika mendapatkan teguran dari Allah berupa musibah, berupa bencana, dia segera sadar diri bahwa musibah dan bencana tersebut adalah sebagai teguran, sehingga dia mampu mengambil pelajaran dari musibah hidupnya, masalah yang sedang dihadapi. Ini kehidupan yang hakiki, kehidupan yang hakiki, yang mana kelak pada hari kiamat semua orang itu akan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai, kalau seandainya dahulu ketika hidup saya itu bisa berkarya. Ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai, seandainya dahulu ketika saya hidup di dunia, saya itu bisa membikin karya besar. Dan karya besar yang dituntut oleh syariat kita itu tidak muluk-muluk. Tidak muluk-muluk, cuma 3. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min 3." Jika anak cucu Adam meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali 3 perkara. Ini yang dimaksud dengan karya besar. 3 perkara tersebut, yang pertama adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir muta'addin, sedekah yang kita salurkan kemudian banyak dinikmati oleh orang lain. Kemudian yang terakhir adalah waladun salih yad'u lahu, anak saleh yang dia itu mendoakan dirinya. Ini 3 karya besar yang dituntut oleh syariat kita. Maka di antara salah satu usaha yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah berusaha untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka kita memohon semoga Allah SWT berkenan menjadikan kita semuanya sebagai hamba dan golongan yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan mulai dari memberikan pemahaman ilmu agama. Ketika Allah menghendaki kebaikan seseorang itu bukan masalahnya dalam masalah diberi jabatan, diberi kedudukan, diberi harta, diberi kesuksesan, tidak. Tapi kebaikan yang Allah inginkan dimulai dari ilmu. Ya, dari ilmu. Maka ya, semoga kita semuanya termasuk di antara apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan usaha ringan yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu rahmatullah, pembahasan kita masih berkaitan dengan 42 hadis atau 40 hadis pilihan yang berkaitan dengan masalah dan juga solusinya. Jadi sebagaimana yang pernah kita sampaikan, hidup itu nggak akan bisa lepas dari yang namanya problematikanya. Banyak kita mendapatkan masalah di dalam kehidupan. Bahkan setiap kondisi yang kita alami adalah masalah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji, kata Allah, kalian itu dengan kebaikan dan keburukan. Berarti kondisi baik itu sebuah masalah, kondisi buruk juga sebagai masalah.
Maka mari kita melihat bagaimana ajaran agama Islam di dalam memberikan tuntunan dan bimbingan ketika kita mendapatkan masalah hidup. Karena sekali lagi orang hidup nggak bisa lepas dari dua kondisi tadi. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ya, ada kalanya kita itu mendapatkan nikmat, ada kalanya kita mendapatkan yang namanya musibah. Itu hidup. Kita nggak akan mungkin dalam kehidupan ini selalu berada di atas, dan sebagaimana nggak mungkin kita itu hidup selalu berada di bawah. Pasti ada kalanya senang, ada kalanya susah, ada sedih, ada tawa, ada bahagia, ada susah. Itu kehidupan. Maka Nabi SAW secara kehidupan manusia telah memberikan tuntunan yang begitu luar biasa bagaimana kita itu menyikapi masalah demi masalah yang ada dalam kehidupan kita. Di pertemuan yang terakhir ya kita menjelaskan bahwa solusi di dalam memberikan atau solusi di dalam menyelesaikan masalah hidup yang kita rasakan adalah dengan memahami bahwa masalah hidup masing-masing sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya ujian, yang namanya masalah dalam kehidupan itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar dari kadar kemampuannya. Artinya berarti ketika Allah memberikan sebuah ujian, sebuah masalah dalam kehidupan kita, berarti Allah sudah mengukur bahwa kita itu mampu. Ada yang punya masalah di keluarga, ada yang punya masalah dengan pendidikan anaknya, ada yang punya masalah dengan menantu, ada yang punya masalah dengan bisnisnya, ada yang punya masalah dengan tendernya. Allah sudah mengukur masing-masing dengan kadarnya, nggak akan mungkin. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa seseorang itu akan mendapatkan ujian selaras dengan tingkat kekuatannya di dalam beragama, di dalam berpegang ajaran agama Islam, maka dia akan mendapatkan ujian yang lebih besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan yubtala rajulu ala hasab, seseorang akan diuji oleh Allah sesuai dengan tingkat dan kadar beragamanya. Wa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu. Ketika seseorang dalam beragama itu kuat memegang ajaran agama, teguh di dalam berprinsip, pokoknya kalau ini halal dia berani mengatakan halal, kalau ini haram berani mengatakan haram. Ketika ada orang berpegang teguh dengan ajaran agama Islam, yang halal dikatakan halal, yang haram dikatakan haram, dia berani bersikap, dia berani menolak kalau itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama, maka istadda bala'uhu. Allah SWT akan menimpakan masalah hidup yang lebih banyak. Allah akan timpakan masalah hidup yang lebih banyak. Sebaliknya kata Nabi, wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinihi. Tapi sebaliknya ketika ada seseorang beragamanya itu biasa, tidak kuat dalam berprinsip, artinya hanya sekedar ikut-ikutan. Ketika ada orang ke timur dia ikut ke timur, ke barat ikut ke barat, nggak punya prinsip. Yang penting dia muslim secara identitas. Maka Nabi SAW mengatakan dia pun akan mendapatkan masalah hidup sesuai dengan kadar beragamanya. Berarti orang beragama itu pasti akan mendapatkan ujian, akan mendapatkan yang namanya masalah. Berarti solusinya di sini adalah bahwa sepahit apapun yang masalah hidup yang sedang kita hadapi,
semuanya sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa menghadapinya berarti kita menguatkan tingkat dan kadar beragama. Ya, kenapa? Karena orang kalau sudah semakin ajaran agama Islam, paham tentang rukun iman, ya, sebesar apapun gelombang masalah kehidupan dia akan mampu menghadapinya. Tapi semakin orang jauh dari ajaran agama Islam, dia cuma mungkin punya masalah dengan istrinya. Sing diomong apa? Kepengen kendat bae. Ya, inginnya apa? Inginnya bunuh diri. Yang terlintas dalam pikirannya itu wis lagi dibalekna bae. Golet apa? Golet bojo liyane. Kadang ada pikiran seperti itu para bapak ini. Ketika sedang punya masalah dengan istri. Kenapa? Karena dia kadar beragamanya rendah. Ketika diberi ujian, diberi masalah hidup yang ringan pun dia nggak akan mampu. Makanya kita lihat orang-orang yang dia itu jauh dari ajaran agama Islam, ketika dia punya masalah biasanya larinya ke perbuatan maksiat. Seperti itu atau tidak? Kadang ada yang lari ke diskotik, ada yang lari ke minum-minuman, ada yang lari kemana lagi? Narkoba. Lihat. Kenapa? Karena mereka nggak bisa menemukan solusi yang tepat. Kenapa? Karena jauh dari ajaran agama Islam. Jadi ngaji itu banyak sekali keuntungannya, Bapak Ibu. Ngaji itu banyak sekali keuntungannya. Maka milikilah pola hidup senang ngaji dimanapun kita berada. Jadi ngaji itu nggak harus nunggu 1 pekan. Ngaji itu nggak harus nunggu ada di komplek. Ngaji itu dimanapun kita berada. Maka ya bisa kita adakan pengajian di RT-an, di RW-an, di masjid, di musola, di kantor, ya, di acara keluarga adakan. Karena keuntungannya yang luar biasa banyaknya. Thayyib. Ini yang ke-8 kemarin ya, untuk nyambung kita sedikit ulang. Yang ke-9 solusi yang diberikan oleh agama kita ketika kita punya masalah itu banyak beristighfar. Kenapa? Karena yang namanya orang itu pasti nggak akan terlepas dari yang namanya dosa. Orang hidup itu nggak akan mungkin bisa lepas dari yang namanya dosa. Ada di antara para jamaah yang hari ini sama sekali belum berbuat dosa. Jajal ngacung. Ya, Ustadz tapi orang ngacung ya. Ya, berarti kita semuanya apa? Berdosa. Bahkan bukan cuma berdosa tapi banyak. Dan ketika saya katakan banyak itu bukan karena saya itu menjustis panjenengan, tapi ini yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi. Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak cucu Adam itu banyak. Khata' dalam bahasa Arab itu adalah min siyahi muntahal jumu'. Artinya untuk menunjukkan banyak berbuat apa? Dosa. Coba kalau kita hitung mulai bangun tidur sampai detik ini berapa dosa yang kita lakukan. Bahkan bisa jadi ada dosa-dosa yang kita sadari, yang kita ketahui, plus ditambah dosa yang tidak kita ketahui. Ya, buang sampah sembarangan, ya, bakar sampah dapur yang mengganggu tetangga, menyalakan radio secara kencang mengganggu tetangga. Bahkan yang menariknya di pembahasan hadis la dharar wala dhirar, para ulama menjelaskan, jadi kalau kita itu bikin rumah. Kemudian ternyata di lokasi sudah ada rumah. Ya, di lokasi sudah ada rumah. Maka pada saat kita membangun rumah, kemudian ternyata sudah ada rumah, kok menghalangi view dari rumah tersebut, entah dari mungkin pemandangan, mungkin dari sinar matahari, mungkin dari
hilirnya sejuknya udara, maka kita telah berbuat dosa. Masya Allah. Sampai seperti itu Bapak Ibu. Ya, sampai seperti itu. Jadi contoh misalkan kita itu ingin bangun rumah di sebuah lokasi, ternyata di lokasi tersebut sudah ada rumah orang, maka kita nggak boleh membangun rumah di sebelahnya atau di sampingnya yang menghalangi tetangga kita itu dari melihat pemandangan, kenyamanan dari tetangga baru kita. Kalau kita melakukannya, kita berdosa. Karena Nabi SAW mengatakan la dharara wala dhirar, enggak boleh kita itu ya menyakiti orang lain dan tidak boleh menimbulkan ya hal-hal yang menyakiti orang lain. Berarti kalau coba kita perhatikan, ada dosa yang kita ketahui, ada dosa yang tidak kita ketahui. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita kalau di dalam doanya beliau itu memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari berbuat dosa yang diketahui dan yang tidak diketahui. Kenapa kita tidak tahu kalau itu dosa? Bermula dari ketidakpahaman kita tentang aturan dan hukum syariat. Makanya ada sebuah pepatah Arab mengatakan al-insanu adhuwwun li nafsihi, bahwa manusia itu adalah musuh dengan kebodohan yang dia miliki. Semakin orang itu tidak tahu, dia akan memusuhi sesuatu yang bisa jadi itu adalah benar. Ya, baik. Banyaknya dosa itu yang menarik, yang mengundang masalah dalam hidup. Jadi ternyata semakin orang itu banyak berbuat dosa, maka dia secara tidak langsung sedang mengundang banyak masalah dalam kehidupannya. Makanya kita itu diajarkan ketika menghadapi masalah untuk istighfar, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan serta taufik kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah, kemudian meminta pertolongan serta taufiknya kepada Allah, yang mana ini termasuk di antara solusi yang ditawarkan oleh syariat kita. Solusi yang paling mujarab untuk bisa mengatasi masalah hidup. Makanya kita bisa merasakan Bapak Ibu, ketika kita sedang punya masalah, kemudian kita ambil air wudhu, ya sujud di hadapan Allah, duduk bersimpuh, mengadukan masalah kita kepada Allah, kira-kira hati kita menjadi tenang atau tidak? Hati kita menjadi tenang. Makanya ada sedikit ungkapan, kapan orang itu pergi ke masjid? Kapan orang itu pergi ke masjid? Ketika dia punya masalah, katanya seperti itu. Tapi nggak semua ya, nggak semua. Tapi kadang rata-rata ketika ada orang mendapatkan masalah, dia tahu bahwa jalannya adalah ketika berada di masjid. Karena ada ketenangan yang tidak bisa dirasakan ketika dia mencari solusi lain. Ada orang punya masalah di kantor, kemudian dia pergi, udahlah liburan saja. Pergi liburan, lihat pemandangan atau lihat destinasi. Betul bahwa pada saat itu dia mungkin bisa menghilangkan sejenak masalah yang ada di kantor. Tapi begitu pulang ke rumah, masalah wis pada merek maning ya. Yang ini kembali masalah yang di kantor, yang ini masalah ekonomi, yang ini masalah keluarga dan seterusnya. Jadi menghilangkan masalah itu bukan dengan cara rekreasi seperti itu. Betul bisa sedikit menghilang, tapi akan kembali lagi. Sebagaimana orang yang meluapkan masalah itu dengan cara solusi di narkoba, betul hilang pada saat itu, tapi begitu selesai kembali lagi masalahnya. Maka ya ketika kita kembali kepada Allah SWT, ini solusi yang paling mujarab. Makanya dahulu ketika Nabi SAW ya idza hasala bi amrin, ya ketika mendapatkan masalah, beliau itu langsung segera salat. Beliau itu segera salat dalam rangka ya
mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala wasta'inu bisabri wassalah. Ya, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong hidup. Jadikan sabar dan salat itu sebagai penolong hidup. Sabar, menahan diri, ini sudah kita bahas. Salat artinya pada saat kita salat itu kan silatu bainal abdi wa rabbih. Kita tahu bahwa salat itu adalah sarana yang menghubungkan seorang hamba dengan siapa? Pencipta. Maka ketika orang beriman, dia yakin bahwa ada zat yang maha menguasai segalanya, yang maha mampu, yang maha kaya, yang perbendaharaannya itu tidak pernah habis kalau seandainya diminta oleh semua makhluk. Maka ketika dia punya masalah, ketika ditipu oleh rekan bisnisnya, ketika dia kalah tender, dia mengadukan kepada Allah supaya mendapatkan ganti yang lebih baik. Hatinya tenang, hatinya menjadi tenang, ya. Karena yang namanya masalah itu kan biasanya rata-rata akan ngefek langsung ke hati. Kados niku mau betul? Panjenengan misalkan tadi lagi ada masalah dengan istri di rumah. Begitu datang ke masjid, ya hatinya apa? Hatinya apa? Enggak tenang. Kepikiran ini, kepikiran itu. Bahkan suaranya itu tersekat. Ya, suaranya itu tidak bisa lepas ketika ngobrol sama orang. Kenapa? Karena hatinya lagi apa? Lagi tertekan. Ya, hatinya lagi tertekan. Maka ketika kita itu mengadukan kepada Allah, meminta kepada Allah SWT jalan keluar, hati kita menjadi lapang. Ya, begitu hati kita menjadi lapang, maka insyaallah kita bisa banyak mendapatkan solusi-solusi lain yang bisa kita lakukan dalam bentuk ikhtiar. Dalam bentuk ikhtiar. Karena sekali lagi setiap masalah dalam hidup pasti ada solusinya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Maka solusikan dengan istighfar. Ya, makanya para ulama kita menjelaskan di antara hikmah terbesar yang namanya ujian, yang namanya masalah di dalam hidup adalah agar orang tersebut itu kembali sadar. Seperti tadi kita sebutkan. Jadi ternyata Bapak Ibu adanya masalah hidup. Orang kalau nggak pernah ditimpa ujian dalam hidup, dia itu akan terus terbang di atas. Nggak pernah nginjek bumi. Orang kalau sudah nggak pernah nginjek bumi, maka dia akan apa? Sombong. Dia itu akan sombong. Karena apa? Dia merasa usahanya sukses, berhasil, kemudian dia sampai pada kedudukan sosial yang paling tinggi yang diraih, maka dia akan sombong, ujub paling minimal, merendahkan orang, tidak menghargai orang, dia akan sombong. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang namanya kehidupan itu ya pasti ada kalanya mendapatkan musibah. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, kayaknya pernah saya sampaikan hadis ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya onta, yang onta tersebut itu pasti menang kalau digunakan untuk balapan. Jadi di antara kebiasaan orang Arab itu mengadakan balapan onta, sampai sekarang masih ada. Ya, jadi beliau punya onta yang kalau dibuat untuk balapan onta itu pasti menang. Kemudian suatu kali ternyata onta beliau kalah. Maka ditanya oleh para sahabat, kok bisa kalah wahai Nabi? Kok bisa kalah? Ini kan sudah biasa menang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tilka dunya. Itulah dunia. Artinya apa? Ini untuk memberikan sebuah pelajaran bahwa yang namanya orang dalam kehidupan ini nggak akan mungkin dalam dalam satu era atau mungkin dalam kondisi terus-menerus berada di atas. Pasti ada kalanya dia berada di bawah.
Ada kalanya dia berada di bawah. Orang yang memiliki kedudukan paling tinggi misalkan, entah presiden atau mungkin di bawahnya, apakah dia akan terus jadi presiden? Tidak. Ada saatnya dia menjadi rakyat biasa. Akan menjadi rakyat biasa. Seorang pimpinan misalkan, dia pada saatnya akan menanggalkan jabatan yang dia pimpin. Itu kehidupan. Maka ketika Allah SWT menimpakan masalah hidup, ujian hidup, supaya orang itu kembali sadar kalau dirinya itu adalah makhluk yang butuh banyak pertolongan dari Allah SWT. Makanya kita diajari oleh Nabi untuk memperbanyak zikir, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Jadi kita itu hakikatnya lemah. Ilmu kita terbatas, fisik kita terbatas, kecerdasan kita terbatas. Lalu apa yang kita banggakan? Ketika ternyata kita itu adalah sosok yang lemah. Ada orang dia itu berotot badannya, tapi begitu Allah timpakan dia sakit diare, sudah bolak-balik maring WC. Lemah, ya, lemah. Jadi kita itu hakikatnya adalah makhluk yang lemah. Sehingga karena kita lemah, kita butuh banyak pertolongan dari Zat yang Maha Kuat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana supaya hati kita itu mau tunduk dan merendah kepada pencipta kita. Itu salah satu hikmah terbesar adanya ujian dalam hidup. Makanya dulu pernah kita sampaikan, para ulama di dalam menyikapi masalah dalam hidup ada beberapa tingkatan. Para ulama menjelaskan bahwa manusia ketika ditimpa musibah, ditimpa masalah hidup, itu ada beberapa tingkatan. Ada yang protes ketika ada orang mendapatkan masalah hidup, misalkan dia itu usahanya gagal total, dia protes, dia ngomong kesana kemari, masalahnya adalah gara-gara si fulan, gara-gara partner bisnisnya dan seterusnya. Ini yang protes. Yang kedua sabar. Level yang kedua sabar. Artinya ada orang-orang ketika mendapatkan masalah hidup dia sabar, menahan diri, nggak protes. Yang ketiga dia itu ridho. Ini level yang lebih tinggi dari sabar. Ridho. Dia ridho ketika dia mendapatkan masalah hidup. Lalu level yang keempat adalah syukur. Jadi ada orang-orang ketika dia mendapatkan masalah hidup dia bersyukur. Dia bersyukur. Kenapa? Yang pertama, dikarenakan mereka menyadari bahwa musibah yang dihadapi bukan dalam masalah agama. Ya. Ini anak-anak ada orang tuanya mboten? Oh, enggak ada ya. Berarti datang ke sini sendiri. Ayo adik-adik, bercandanya nanti. Jadi dia bersyukur karena dia menyadari musibah yang dihadapi itu bukan dalam masalah agama. Musibah terbesar dalam hidup itu ternyata musibah dalam agama. Orang yang sholat, orang yang maca Quran, ini musibah terbesar dalam hidup. Ya, tidak bisa ke masjid. Ini termasuk musibah dalam hidup. Kemudian mereka bersyukur karena di balik musibah tersebut ada banyak hikmah yang bisa dipetik. Penghapus dosa, penggugur dosa, ya, pengangkat derajat, untuk menyadarkan diri. Ya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan mana yang lebih utama, orang yang tidak pernah berbuat dosa atau orang yang berbuat dosa kemudian dia bertobat. Para ulama menyebutkan yang kedua. Ketika ada orang berbuat dosa lalu bertobat, itu jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya. Ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud, man aktsara minal istighfar. Barang siapa memperbanyak istighfar. Istighfar itu bisa dengan redaksi astagfirullah, yang artinya adalah
memohon kepada Allah supaya menutupi dosa dan mengampuni dosa tersebut. Karena ada kalanya Bapak Ibu, orang berbuat dosa, Allah itu beberkan di hadapan orang. Skandalnya itu diketahui oleh orang lain, padahal dia melakukan secara privasi. Ada atau tidak? Ada. Tapi ada pula orang yang berbuat dosa, ternyata dosanya itu tertutup rapat. Bahkan mungkin pasangannya sendiri tidak tahu. Ada ada. Bahkan mungkin kita ya, kita punya masa lalu berbuat dosa ini dan itu, ternyata pasangan kita tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena Allah tutup dosa kita. Allah tutup dosa kita. Maka makna istighfar itu adalah kita meminta kepada Allah supaya menutupi dosa dan sekaligus mengampuni dosa kita. Karena kalau kita tidak diampuni dosa oleh Allah SWT, habis kita. Ya, kita itu habis. Ya, dalam artian kalau kita masih hidup, maka kita hidupnya serba ngelungsap ya. Kalau bahasanya orang Banyumas, jadi masdudun fi hilil masail. Jadi dia hidupnya itu nggak pernah bisa mendapatkan solusi dalam hidup. Ya, ada orang dia mendapatkan masalah, kok yang ini solusinya tertutup, yang ini solusinya tertutup, nggak pernah bisa menemukan solusi. Makanya Imam Al-Qayyim menyebutkan sebab dosa yang dilakukan oleh orang. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan dosa, dia akan mendapatkan 9 efek dari dosa yang dia lakukan. Masya Allah. 9 efek dari dosa yang dia lakukan. Kata beliau, saya ringkas. Yang pertama, terhalangi untuk bisa mendapatkan ilmu. Jadi sulit bagi dia untuk mencerna ilmu. Yang kedua, kata beliau, membuat rezekinya sulit. Membuat rezekinya sulit. Dia dapat rezeki, iya, tapi itu bagian dari yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Susah. Ini sebab dosa. Yang ketiga, ya, dia akan mengalami kegalauan. Ketika dia sholat nggak tenang, ketika baca Quran nggak bisa menikmati, itu efek dari dosa. Galau ketika bersama Allah. Bawaannya itu ingin mengakhiri hubungan bersama Allah. Anggar sholat kepenginnya cepat-cepat, maca Quran rasanya beban, sedekah rasanya beban, itu namanya ya tidak bisa menikmati ibadah. Efek dosa. Yang keempat, kata beliau, galau ketika bersama orang. Jadi bawaannya curiga, bawaannya prasangka buruk, ya, bawaannya nggak tenang, nggak nyaman ketika bergaul dengan orang. Ini yang keempat. Ya. Makanya dahulu para ulama menyebutkan, tidaklah saya berbuat dosa kecuali saya melihat efek kepada istri dan kepada kendaraan. Jadi istri yang rewel, istri yang neko-neko itu bisa jadi karena dosa suami. Bisa jadi dosa suami. Jadi jangan serta-merta salahkan istri. Ketika kok tiba-tiba rewel temen ya, jaluki ya. Mungkin dosa yang kita lakukan. Ini yang keberapa? Keempat. Yang kelima, kata beliau, mana yang kelima? Menjadikan masalah yang dihadapi itu semakin berat. Ya, ketika dia timpa musibah, timpa masalah, maka masalahnya semakin berat. Ini efek daripada dosa. Ya, efek daripada dosa. Sebagaimana orang bertakwa, Allah akan beri jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sebaliknya orang yang berbuat dosa, maka akan dipersempit jalan untuk bisa mendapatkan apa? Atau keluar dari masalah hidupnya. Ini yang bisa kita maksud di masalah kita. Lalu yang keenam, hatinya menjadi gelap. Orang kalau sudah hatinya gelap, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kemudian yang ketujuh, melemahkan fisik. Jadi ternyata dosa yang kita lakukan itu ngefek kepada fisik kita. Membikin apa? Fisik kita itu menjadi lemah. Mungkin giginya, ya mungkin tangannya, mungkin daya ingatnya, daya lihatnya, dan seterusnya. Lalu yang keberapa? Kedelapan, sulitnya ibadah.
Jadi kalau Arab kepengen ngibadah gue rasanya apa? Abot. Kepengen sholat bengi rasanya kok ngantuk baik. Itu karena dosa. Karena dosa. Lalu yang terakhir kata beliau mengurangi keberkahan umur. Mengurangi apa? Keberkahan umur. Ada orang yang usianya 65 tahun tapi berkah. Sekalipun dia sudah berada di bawah tanah tapi namanya senantiasa dikenang dengan kebaikan. Si fulan dahulu Masya Allah ya sangat baik, sangat dermawan. Ada orang yang sulit. Tapi ada orang yang usianya mohon maaf sampai 70 tahun tapi enggak dikenal kecuali dengan keburukan. Oh kaya ya sing bandar togel. Sing dikenal malah apa? Hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi dosa itu yang menyebabkan umur kita itu tidak berkah. Ini efek daripada dosa. Makanya kita diajari oleh agama supaya banyak istighfar. Kata Nabi SAW, barang siapa banyak beristighfar, ja'alallahu azza wa jalla lahu min kulli hammin faraja. Maka Allah akan jadikan kegalauan hidup, keresahan hidup itu sebagai kelapangan. Yang tadinya resah, yang tadinya khawatir, yang tadinya galau, diberi kelapangan hati oleh Allah. Kemudian yang kedua, wa min kulli dhaiqin makhraja. Dari kesulitan hidup, dari kesempitan hidup menjadi ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Diberi jalan keluar oleh Allah SWT. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, keuntungan dari memperbanyak istighfar adalah kita dikaruniai rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, mungkin ada yang kirim hadiah, mungkin ada yang kita tidak menyangka. Ya, yang selama ini kita kejar ini ternyata ada orang yang datang ke rumah menawarkan sebuah pekerjaan, sebuah proyek. Bisa jadi itu rezeki yang tidak disangka selagi itu halal. Ya, oleh karena itu Nabi SAW yang memberikan bimbingan kepada kita banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Disebutkan dalam sebuah hadis beliau dalam satu majelis itu bisa beristighfar lebih daripada 80 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Ya, atau dengan redaksi-redaksi lainnya yang ada dalam agama kita. Karena redaksi istighfar ada yang pendek, astaghfirullah, ada yang bisa ditambah dengan kalimat yang lain. Bisa ditambah dengan kalimat yang lain. Berarti intinya Bapak Ibu bahwa masalah yang kita hadapi, ujian yang sedang kita alami itu bisa jadi karena dosa yang kita lakukan. Maka solusikan dengan banyak beristighfar. Wallahu taala alam bissawab. Sudah masuk adzan Isya. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Tidak ada pertanyaan, nggih? Biasanya kita cukupkan. Tidak ada? Ya, tidak ada. Kita anggap tidak ada. Sekalipun mungkin di dalam benak Bapak Ibu semuanya ada yang ingin ditanyakan, tapi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan di lain waktu bisa ada diskusi tanya jawab. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.